pagi adik-adik. Nah, hari ini ada yang beda nih. Soalnya Lose Pipin gak ditemenin sama Yosia. Soalnya Yosianya lagi berhalangan untuk nemenin Lose Pipin dan juga adik-adik di rumah nih. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya, dan juga adik-adik tidak boleh makan atau lari-lari ya. Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama walaupun masih dalam via online. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk adik-adik, Lose Pipin ajak semuanya berdiri dan juga bergerak ya buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Deep Deep Deep. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see where the land can soar. Surrounded by wave of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea.
adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita menyanyikan lagu Firman. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak di rumah. Hari ini senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online. Yuk, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan mau menolong kami semua, berikan pada kami hati yang lembut sehingga kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan, dan Tuhan juga mau menolong lalu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang masih belum bisa mengikuti ibadah, ada yang sakit atau keluarga yang sakit. Kiranya Tuhan mau memberikan pertolongan dan kekuatan pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pernah enggak papa atau mama kalian menjanjikan sesuatu? Misalnya seperti ini, kalau anak-anak mau menurut ya, nah mau taat, nilainya bagus, nanti waktu terima rapot akan diberi hadiah. Misalkan dibelikan laptop yang baru, atau dibelikan HP yang baru, ya pokoknya ada hadiah ya, dijanjikan hadiah. Atau kalau nanti anak-anak ulang tahun ya dan nilainya bagus, nanti mau diberikan boneka yang bagus, boneka yang kalian sudah inginkan. Pernah nggak seperti itu? Nah, terus gimana? Itu janji ya. Nah, waktu kalian menanti-nantikan janji itu ya, kalian kan harus bersiap-siap, harus jadi anak yang baik. Kalau papa mama suruh, ayo dikerjakan ya tugas-tugasnya, tugas-tugas sekolah. Oh ya, Ma, dikerjakan. Sehingga nanti akhirnya nilainya bagus ya. Nah, kemudian papa mama akan membelikan apa yang sudah dijanjikan. Pernah seperti itu? Senang atau enggak? Kalau sudah dapat ya, sudah dapat hadiah yang dijanjikan. Senang? Nah, senang sekali ya. Seneng dong, dapat boneka baru ya, dapat sepeda. Wah, senang sekali ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang janji Allah ya di dalam Alkitab. Nah, anak-anak di sini semua sudah sedia Alkitab enggak? Hari ini kita mau banyak membuka Alkitab dan membaca ayat-ayat. Disiapkan ya. Ayo, siapa yang belum siap?
Ayo diambil Alkitabnya. Nah, perjanjian Alkitab ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu memberitahu kita untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan juru selamat. Juru selamat, kalian tahu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Nah, perjanjian baru ya memberitahu kita bahwa juru selamat itu telah lahir. Ya. Jadi, di perjanjian lama Allah berjanji memberikan juru selamat untuk kita. Ya, kenapa? Nah, karena kita semua ini adalah orang yang berdosa. Ya, kita perlu juru selamat. Ya, Allah mengasihi kita. Allah ingin kita yang berdosa ini boleh selamat, sehingga Allah memberikan juru selamat kepada kita. Nah, Allah sudah berjanji. Nah, kita mau lihat ya. Di dalam perjanjian lama, oke ya, ada seorang nabi namanya Yesaya. Nah, nabi ini diutus oleh Allah ya untuk memberitahu umatnya supaya mereka mempersiapkan diri bagi kedatangan juru selamat. Nah, nabinya tadi siapa namanya? Yesaya. Nah, kita sekarang mau buka Alkitab kita. Yesaya ini juga menuliskan pesan dari Allah di dalam kitab Yesaya. Ya, kita mau buka ya sama-sama ya. Kita mau buka kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Nah, kita mau baca bersama-sama. Kalian buka dulu. Oke. Nah, sekarang kita sudah ketemu Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Kita mau baca ya, sama-sama ya. Ya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Nah, anak-anak, di ayat tadi yang kita baca, Nabi Yesaya memberitahu ya bahwa akan ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis akan berseru-seru meminta orang-orang untuk berpaling dari dosanya ya. Nah, ini sekarang kita mau baca lagi di kitab Yesaya juga pasal 40 tapi di ayat 10 sampai 11. Nah, di sini ya Nabi Yesaya memberitahu bahwa juru selamat yang akan lahir itu dia akan seperti gembala ya. Gembala, kalian tahu kan gembala ya? Nah, dia akan melindungi domba-dombanya. Yuk, kita baca dulu ya ayatnya ya. "Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Wah, indah sekali ya janji Allah kepada kita yang percaya ya.
Nah, Tuhan akan datang sendiri ya, seperti seorang gembala ya, yang akan menggembalakan kita domba-dombanya. Nah, anak-anak, ada lagi nabi yang lain yang juga diutus oleh Allah untuk menyampaikan janjinya kepada umatnya. Nah, kita mau melihat sekarang Nabi Mika. Kita mau membaca kitab Mika. Kitab Mika itu ada di Perjanjian Lama. Kita mau baca ya. Anak-anak, kita membuka Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, anak-anak, di sini tadi ada ditulis Hai Bethlehem. Nah, kalian ada yang tahu Bethlehem itu kota? Ayo, apa? Iya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Juru selamat yang dijanjikan oleh Allah akan lahir di Bethlehem. Wah, Allah juga sudah memberitahu melalui Nabi Mika ya, tempat kelahiran juru selamat. Nah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau membaca lagi kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 7. Yuk. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, siapa adik-adik di sini yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Mika? Siapa? Iya, juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Nabi Yesaya dan Nabi Mika menunggu-nunggu ya, menunggu-nunggu kedatangan juru selamat dan memberitahu kepada umat ya, untuk mereka mempersiapkan diri bagi kedatangan juru selamat. Anak-anak, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru memberitahu kita bahwa apa yang telah dijanjikan Allah itu telah terjadi ya. Juru selamat telah lahir. Nah, kalian ingat waktu Desember, firman Tuhan yang disampaikan bulan Desember? Ya, apa? Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus sang juru selamat telah lahir. Yuk, kita sekarang juga mau membuka ya firman-Nya di dalam perjanjian baru sekarang ya, dalam kitab Ibrani. Ibrani itu ada di perjanjian baru ya. Kita mau membaca Ibrani pasal yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 2. Yuk, kita membukanya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, tadi sudah ya kita baca bersama-sama apa yang diberitakan melalui nabi-nabi terjadi ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah terjadi. Allah menggenapi, Allah memenuhi apa yang dijanjikan ya. Kita mau baca lagi ya dalam perjanjian baru juga, kitab Yohanes pasal pertama
ayat 14. Yohanes ada di Perjanjian Baru. Kita mau baca sama-sama ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat tadi ada ditulis firman telah menjadi manusia. Siapa yang dimaksud dengan firman itu? Ya, firman itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sang juru selamat telah lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita yang berdosa, sehingga kita boleh selamat. Bagi yang percaya, kita akan selamat bila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, wah, Allah sungguh luar biasa. Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah melalui nabi-nabi pada zaman nabi-nabi Yesaya dan Mika sampai pada Tuhan Yesus lahir, itu adik-adik tahu berapa lama? 1 tahun? 1 semester? Oh, itu ternyata lama sekali ya. Ratusan tahun. Kira-kira 500 tahun. Wah, lama sekali ya. Siapa di sini yang bisa hidup 500 tahun? Tidak ada. Tapi walaupun sangat lama, Allah lupa? Tidak, ya. Allah tidak lupakan janjinya. Allah setia, ya. Allah menepati janjinya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita mau hari ini belajar satu hal ya. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu setia pada janjinya, Allah sudah memberikan juru selamat pada kita semua. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Ayo, kita mau belajar satu hal ya. Kita sekarang mau rajin membaca firman-Nya. Kita mau rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada janji-janji Allah. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak membaca Alkitab? Bagaimana kita bisa tahu janji-janji Allah yang indah, yang luar biasa untuk kita? Ya, janji-janji itu ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita mau rajin membaca Alkitab setiap hari, ya, supaya kita semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan. Ya, semakin hari kita boleh semakin mengasihi Tuhan dan kita boleh tetap setia sampai kita dipanggil Tuhan kembali. Nah, kita masih ada satu lagi, yaitu ayat hafalan. Yuk, kita mau membuka Mazmur. Kitab Mazmur di Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang 119. Mazmur pasal 119. Sudah 119. Sudah ketemu? Pasal 119 ayat 11. Kita mau baca sama-sama ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami ingin rajin membaca firman Tuhan, karena kami di dalam firman Tuhan ada janji-janji-Mu yang indah bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Tuhan Yesus memberkati.